Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1231-1235. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Akan tetapi, pada saat berikutnya, Jiu Sangyin benar-benar membawa lonceng reinkarnasi ke Yudu di kekosongan besar, dan lonceng itu langsung menuju ke arah Kinmu. Kinmu melepaskan harta karun ilahi miliknya dan sekali lagi terguncang menjadi bola mata yang besar. Ia menumbuhkan kaki dan mulai berlari. Ia berlari dari Yudu ke tanah kekosongan besar dan menuju pembukaan tembok kota. Jiu Sangyin mengikutinya dari belakang dan melemparkan lonceng reinkarnasi. Lonceng besar itu berputar dan menutup celah tembok kota dengan suara berdenting. Hahaha, tawa keluar dari bola mata besar itu, dan langsung menuju ke lonceng besar itu. Tak lama kemudian, ia berubah menjadi Kinmu yang utuh. Ia membuka kedua tangannya untuk memeluk lonceng reinkarnasi, tetapi sebuah bayangan melintas, dan tubuh Jiu Sangyin yang tanpa kepala telah mendarat di hidung lonceng itu. Pakaiannya berkibar tertiup angin. Yang mulia surgawimu, kamu tidak bisa melarikan diri. Tepat saat suara lonceng mencapai titik ini, sebuah telapak tangan yang bagaikan batu giok putih tiba-tiba menekan dan menghantam Jiu Sangyin hingga menjadi tumpukan lumpur. Telapak tangan giok putih itu menjentikkan daging di hidung lonceng dan mengangkatnya dengan lembut. Kinmu berhenti dan menghela napas lega. Ia merapikan pakaiannya dan berkata sambil tersenyum, "Guru surgawi, akhirnya Anda bersedia bertindak." Pemilik telapak tangan giok putih itu adalah Bai Yujing. Dia mengambil lonceng reinkarnasi dengan satu tangan dan menggoyangkannya dengan lembut. Klon putra surga Yin di dalam lonceng itu telah dibunuh olehnya, dan lonceng reinkarnasi itu berubah menjadi lonceng kecil. Bai Yujing menyingkirkan lonceng reinkarnasi dan menatap Kinmu dengan sedikit kewaspadaan. Dia berkata dengan lembut, "Iblis macam apa yang berani mengejar yang mulia surgawimu?" Untungnya, yang mulia surgawi baik-baik saja, kalau tidak, Yujing akan melakukan kejahatan serius. Kinmu tertawa terbahak-bahak dan berjalan ke kota dewa dari tembok yang rusak. Dia berkata dengan santai, "Ada banyak pemberontak di kekosongan besar. Mungkin beberapa pemberontak tahu bahwa aku, yang mulia surgawimu, ada di sini untuk membantu surga dalam pertempuran, jadi mereka menyergap untuk membunuhku. Aku berpikir bahwa aku tidak memberitahu siapapun ketika aku datang ke kekosongan besar, tetapi para pemberontak ini tahu lokasiku." Niat membunuh terpancar di matanya. Siapa yang membocorkan berita itu? Bai Yujing mengerti dan berkata sambil tersenyum, "Untungnya, surga membantu yang mulia surgawi. Tidak ada yang terluka." Kinmu berkata sambil tersenyum, "Tidak selalu benar bahwa surga akan berpihak pada kebaikan. Di kekosongan besar ini, bahkan Adipati Surga dan Pangeran Bumi tidak bisa datang ke sini, jadi dari mana surga berasal?" Bai Yujing tahu bahwa dia menyiratkan sesuatu. Bai Yujing sudah mengenali Kinmu dan lonceng reinkarnasi. Dia tahu bahwa putra surga Yin lah yang mengendalikan lonceng reinkarnasi, tetapi dia tidak bergerak. Dia masih berharap putra surga Yin dapat membunuh Kinmu. Dia adalah reinkarnasi Dewa Selatan Zuke, tetapi dia tidak ingin menjadi Dewa Selatan. Dia percaya bahwa setelah dia menjadi Dewa Selatan Zuke, Bai Yujing akan mati. Di sisi lain, Kinmu tahu identitas aslinya. Dia juga punya cara untuk menghidupkan kembali jiwa Dewa Selatannya dan membangkitkan semua kehidupan sebelumnya. Pada saat itu, dia akan mati dan Dewa Selatan akan terlahir kembali. Meskipun dia mengagumi Kinmu dan berterima kasih kepadanya karena telah menolongnya saat dia masih bernama Kefeyin, tidak peduli betapa dia menghargainya, hal itu tidak lebih penting daripada nyawanya sendiri. Itulah sebabnya dia ingin meminjam tangan putra surga Yin untuk menyingkirkan Kinmu sebelum merebut lonceng reinkarnasinya. Namun, jelas bahwa Kinmu telah mengetahui rencananya, itulah sebabnya dia sengaja memancing putra langit Yin untuk menyerang kota dewa dan menghancurkan tembok kota. Jika Kinmu dan Jiu Sangyin membawa lonceng reinkarnasi ke kota, para prajurit dan jenderal surgawi dari pasukan Sekte Barat akan menderita banyak korban. Karena hal inilah Bai Yujing, salah satu dari 4 guru surgawi agung dari surga surgawi dan panglima tentara Sekte Barat, tidak punya pilihan selain menekan lonceng reinkarnasi. Ini adalah pertarungan kecerdasan yang sangat singkat. Yang lain tidak tahu, tetapi Kinmu dan Bai Yujing sama-sama tahu. Dengan tingkat kecerdasan mereka,
mereka tidak perlu menjelaskan secara gamblang untuk mengetahui apa yang dipikirkan dan dilakukan pihak lain. Bai Yujing mengundangnya ke kota dan merapikan cambangnya. Wanita ini masih suka berpakaian putih, sangat polos, dan sangat elegan. Dia berkata, "Bukankah yang mulia surgawimu takut mati? Kamu punya banyak musuh. Beberapa dari mereka bukan musuhmu, tetapi membunuhmu akan sangat bermanfaat bagi mereka. Mereka juga akan menyerangmu demi keuntungan." Kinmu menatap ke kejauhan dengan linglung dan berkata dengan kecewa dan frustrasi, "Aku tidak punya pilihan selain mengambil risiko demi negaraku. Aku juga tahu bahwa tanah kekosongan besar adalah tempat yang biadab. Para pemberontak itu ingin menyingkirkanku." Bai Yujing memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan jelas, "Yang mulia surgawimu, tidak perlu bersikap begitu hati-hati di hadapanku. Aku mengerti niatmu, dan aku telah melihat apa yang telah kau lakukan. Mengapa kau berpura-pura?" Kinmu tertawa dan berkata, "Kalau begitu, aku akan terus terang saja." Senyumnya lenyap. "Siapa yang berani membunuhku di surga?" Bai Yujing menatapnya dengan senyum yang bukan senyum. "Jika aku tidak bergerak sekarang, apakah kamu bisa lolos dari putra surga Yin? Jika kau tidak bergerak, sekte baratmu dan semua prajurit di kota ini akan mati." Wajah Kinmu menjadi muram, dan dia berkata dengan tenang, "Apapun yang terjadi, kamu harus bertindak. Kevin, aku bisa mengerti bahwa kamu melakukan ini demi hidupmu, tetapi aku juga membutuhkan Dewa Selatan, dan aku harap kamu bisa mengerti. Aku bisa mengerti kamu, dan aku harap kamu bisa mengerti aku." Bai Yujing mengangkat alisnya namun tidak mengatakan apa-apa. Kinmu merasakan sedikit niat membunuh dari tubuhnya dan melanjutkan, "Dunia ini memiliki teknik ganda yang sempurna. Namun, kebetulan aku memiliki teknik Dao dan seni ilahi yang sempurna yang dapat menyelesaikan masalah antara kamu dan Dewa Selatan dengan sempurna. Aku memiliki teknik yang dapat mengubah pasir jiwa hitam menjadi 3 jiwa dan 7 roh. Kamu hanya perlu mengekstrak jiwa dari jiwamu dan memberikannya kepadaku. Aku akan mengubah jiwa itu menjadi Dewa Selatan dan menggunakan mantra untuk menambal jiwamu. Bagaimana menurutmu?" Bai Yujing terdiam. Kata-kata Kinmu memang memberinya beberapa hal, tetapi sebagian besar pencapaiannya ada pada roh primordialnya. Jiwa terkuat dalam roh primordial adalah milik 3 jiwa. Jika dia mencabut jiwanya, bahkan jika jiwa baru lahir, dia mungkin tidak akan mampu berkultivasi hingga mencapai kondisi puncaknya. Terlebih lagi, dalam hatinya, dia tidak mempercayai Kinmu. Dia selalu merasa bahwa Kinmu akan mengambil kesempatan untuk membunuhnya sehingga dia dapat bereinkarnasi dan membangkitkan ingatan Dewa Selatan. Kinmu berkata dengan tulus, "Kevin, kamu adalah reinkarnasi dari Dewa Selatan, dan kamu hanya bereinkarnasi waktu lagi karena rencana putra surga Yin. Jika aku tidak memberimu liontin giok itu, kamu pasti sudah lama menjadi orang bodoh karena kebingungan di rahimmu. Belum lagi menjadi Bai Yujing saat ini, bahkan praktisi seni dewa pun akan merasa sulit untuk melakukannya. Aku juga punya metode yang tidak mengharuskanmu untuk mati sekali. Aku bisa menghancurkan seni dewa reinkarnasi putra surga Yin dan membangkitkan jiwa burung merah di tubuhmu. Namun, aku tidak ingin Bai Yujing mati begitu saja, jadi aku menemukan metode seperti itu." Dia berhenti dan menatap lurus ke arah Bai Yujing. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika kamu bahkan tidak bisa menerima tawaran ini, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan." Bai Yujing merasakan samar-samar niat membunuh datang darinya. Sebelumnya, Bai Yujing telah memperlihatkan niat membunuhnya untuk menunjukkan tekadnya, dan sekarang Kinmu menunjukkannya untuk menunjukkan tekadnya. Jika dia tidak setuju, Kinmu akan segera bergerak dan menghancurkan seni bela diri putra langit Yin yang mengikat jiwanya, membangkitkan jiwa Dewa Selatan, dan memulihkan semua ingatannya. Bai Yujing ragu sejenak dan hendak menyetujui ketika sebuah suara berat tiba-tiba terdengar. "Yujing, jiwa di tubuhmu adalah jiwa Dewa Selatan. Putra Langit Yin telah melaporkan hal ini kepadaku sebelumnya. Tidak mudah bagiku untuk membunuh Dewa Selatan Suke, jadi aku tidak akan membiarkan Dewa Selatan bangkit kembali." Tubuh Bai Yujing sedikit gemetar, lalu dia membungkuk. "Salam, Yang Mulia Surgawi Huo." Kinmu berbalik dan melihat mata Yang Mulia Surgawi Huo yang sangat cerah. Yang Mulia Huo datang ke kota dewa ini dan muncul di belakang mereka. Dia jelas mendengar pembicaraan mereka. Yang lebih mengejutkan Kinmu adalah bahwa Yang Mulia Surgawi Huo telah lama mengetahui bahwa Bai Yujing adalah reinkarnasi dari Dewa Selatan Suke. Yang Mulia Huo mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada Bai Yujing untuk berdiri. Namun, dia tidak menatapnya. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada Kinmu, ekspresinya acuh tak acuh. Ekspresi Kinmu berubah dingin. "Saya tahu bahwa guru surgawi Bai Yujing adalah reinkarnasi dari jiwa Dewa Selatan,
tetapi karena dia manusia, saya tidak keberatan. Yang Mulia Surgawi Huo berkata dengan acuh tak acuh, aku membunuh Dewa Selatan, dan jiwanya ditekan di Aula Wangi. Yang Mulia Surgawimu, tindakanmu membuatku semakin membencimu. Aku bisa saja membunuh Bai Yujing karena jiwa Dewa Selatan, tetapi aku tidak melakukannya. Sebaliknya, kau membunuh seorang praktisi tahta kaisar dari ras manusiaku hanya karena dewa kuno yang jahat. Qin Mu berjalan pergi dan berkata dengan acuh tak acuh, aku bukan Yang Mulia Yun, dan juga bukan Yang Mulia Yue. Yang Mulia Ling, mereka mempercayaimu, jadi mereka mati. Orang-orang yang berjalan di jalan yang berbeda tidak dapat bekerja sama. Yang Mulia Huo berkata dengan dingin, berhenti. Qin Mu mengabaikannya dan terus pergi. Suara Yang Mulia Surgawi Huo terdengar dari belakangnya, dan dia mencibir. Tahukah kau berapa kali aku menasihati Yang Mulia Surgawi Yun? Aku telah menasihatinya tidak kurang dari 100 kali. Aku menasihatinya untuk tidak menentang kehendak surga, tidak menentang tren umum, dan tidak mengabaikan kehidupan manusia karena ambisinya. Bagaimana dengan dia? Dia keras kepala. Dia harus melawan dan menjadikan umat manusia sebagai penguasa tertinggi dari semua ras. Namun, dia juga setuju denganku. Ketika saya hendak membunuhnya, dia mengatakan bahwa dia mengerti apa yang telah saya lakukan. Qin Mu menghentikan langkahnya dan menoleh sambil tersenyum, tetapi bukan senyum. Bagaimana dengan Kaisar Merah dan Yang Mulia Ling? Bagaimana dengan Yang Mulia Yue dan Yang Mulia Ling? Ketika kau membunuh Yang Mulia Yun, kau berada di garis depan. Ketika Kaisar Merah membunuh Yang Mulia Yue dan Yang Mulia Ling, kau berada di garis depan. Yang Mulia Surgawi Huo mendengus. Kaisar Merah, aku tidak membunuhnya. Kaisar Cahaya melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Setelah kekacauan Yang Mulia Surgawi Yun, umat manusia di alam primordial telah mengalami pukulan besar pada vitalitas mereka. Tidak mudah bagi mereka untuk pulih, tetapi Kaisar Cahaya masih ingin memberontak. Dia pantas mati. Akulah yang melihat kelemahannya dan membiarkan putra surga Yin membunuhnya. Adapun Yang Mulia Surgawi Yue dan Yang Mulia Surgawi Ling, ekspresinya meredup, dan dia menggelengkan kepalanya. Meskipun mereka adalah teman-teman Daoku, mereka juga melakukan kesalahan yang sama seperti Yang Mulia Surgawi Yun. Mereka sebenarnya ingin menjungkirbalikkan surga, dan kejahatan mereka pantas dihukum mati. Namun, aku tetap membiarkan Yang Mulia Surgawi Yue hidup-hidup. Kematian Yang Mulia Surgawi Ling adalah kecelakaan, dan aku tidak ingin membunuhnya. Qin Mu tertawa terbahak-bahak, dan tawanya terdengar seperti sedang menangis. Ide yang bagus untuk meninggalkan kehidupan Celestial Venerable Yue. Sungguh sok suci dan penuh belas kasih. Ketika kamu pergi menemui Celestial Venerable Yue untuk membahas cara menghadapi Ibu Pertiwi, aku ada di sana. Rencanamu dengan Celestial Venerable Xiao diperintahkan oleh Celestial Venerable Hao, kan? Ketika kamu menyingkirkan Ibu Pertiwi, kamu menyerang pada saat yang sama untuk menyingkirkan Celestial Venerable Yue dan Celestial Venerable Ling. Wajahnya sedingin es saat dia berkata dengan dingin, Yang Mulia Surgawi Yue dan Yang Mulia Surgawi Ling mampu bertahan hidup karena aku menggunakan mimpi yang tak terhitung jumlahnya untuk memasuki jalan dan menirunya. Baru saat itulah aku memilih satu-satunya jalan keluar. Kau benar-benar berani menyanjung diri sendiri di hadapanku, mengatakan itu adalah penghargaanmu. Dia terdiam, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan getir, kamu bukan lagi Yang Mulia Surgawi Huo di masa lalu. Yang Mulia Surgawi Huo tidak berekspresi saat dia berkata dengan kaku, kau tidak mengerti aku. Yang Mulia Surgawi Yue, Yang Mulia Surgawi Ling, dan yang lainnya juga tidak mengerti aku. Hehe, hanya Yang Mulia Surgawi Yun yang mengerti aku dan tahu bahwa aku melakukan ini untuk umat manusia. Jika Yang Mulia Surgawi Yun melihat dunia surgawi selatanmu, pemandangan umat manusia akan membuatnya melompat keluar dari peti mati di sampingmu. Qin Mu mengangkat kepalanya dengan ekspresi muram. Kau salah, dia tidak mengerti dirimu. Dari awal hingga akhir, dia tidak dapat melihat bahwa apa yang kau sebut melakukan ini demi umat manusia sebenarnya demi kedudukan dan hidupmu sendiri. Roda api di belakang kepala Yang Mulia Surgawi Huo bergoyang, dan pikirannya kacau. Tiba-tiba dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa jika Yang Mulia Surgawi Yun tidak memahamiku, aku tidak membutuhkan pemahamannya. Hanya ada satu orang di dunia ini yang memahamiku, dan itu adalah Yang Mulia Surgawi Yu. Qin Mu menatapnya dengan dingin lalu berbalik untuk pergi. Hanya Yang Mulia Yu yang bisa mengerti aku. Suara Yang Mulia Huo datang dari belakangnya. Hanya pahlawan umat manusia seperti dia, eksistensi umat manusia yang paling luar biasa, yang bisa memahamiku. Jika dia tidak mati, orang yang paling mendukungku adalah dia. Aku tidak butuh pengertian dari kalian orang-orang yang egois.
Selama dia mengerti aku, itu sudah cukup. Qin Mu mencibir dan berjalan pergi. Yang Mulia Huo melihatnya pergi dan mencibir. Hanya Yang Mulia Yu yang menjadi teman Daoku, Bai Yujing, kau tenang saja. Denganku di dekatmu, Yang Muliamu tidak akan berani main-main. Sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun dia ceroboh, dia tetap tahu batas kemampuannya. Sebaiknya dia tidak menyentuhmu. Jika dia berani menyentuhmu, aku pasti akan membunuhnya. Bai Yujing sedikit mengernyit dan berkata dengan lembut, Yang Mulia Surgawi Huo, apakah pantas membunuh seorang Yang Mulia Surgawi manusia demi orang tak dikenal sepertiku? Tentu saja. Yang Mulia Surgawi Huo menoleh untuk menatapnya dan berkata dengan serius, Yang Mulia Surgawimu memang berbakat, tetapi semakin berbakat orang seperti itu, semakin besar pula bahaya yang akan ditimbulkannya. Kau berbeda. Meskipun jiwamu adalah Dewa Selatan, kau mengabdikan diri untuk menjadi manusia dan surga. Kau lebih tenang daripada dia. Bai Yujing tersenyum tenang. Apakah karena aku tidak tahu bagaimana cara berubah atau memberontak? Yang Mulia Surgawi Huo mengangguk dan berkata dengan tenang, jika Yang Mulia Surgawimu tidak menyerangmu, aku tidak punya alasan untuk menyerangnya. Namun, dari tindakannya, orang ini pasti akan memberontak di masa depan dan menempatkan umat manusia kita dalam krisis hidup dan mati. Aku tidak bisa membiarkannya melakukan itu, jadi aku harus mencari alasan untuk menyingkirkannya. Bai Yujing mengangguk. Oleh karena itu, usahanya untuk membangkitkan jiwa Dewa Selatan di tubuhku adalah alasan mengapa Yang Mulia Surgawi membunuhnya. Yang Mulia Huo tersenyum. Seperti yang diharapkan dari guru surgawi, Anda mengetahuinya hanya dengan sebuah petunjuk. Dia pergi. Bai Yujing bergidik. Yang Mulia Surgawi Huo tampak lugas, tetapi sebenarnya dia sangat licik. Dia selalu tahu bahwa dia adalah reinkarnasi Dewa Selatan, tetapi dia tetap mempertahankannya untuk menghadapi Qin Mu. Alasan dia membiarkannya hidup adalah untuk memberi Qin Mu kesempatan untuk membuat kesalahan dan memberinya alasan untuk membunuh Qin Mu. Yang Mulia Huo membunuh Yang Mulia Yun, Kaisar Cahaya, Yang Mulia Ling, dan Yang Mulia Yue demi cita-citanya. Mungkinkah? Tatapannya rumit. Celestial Venerable Yue adalah gurunya. Meskipun dia telah hidup selama banyak kehidupan, dia selalu memperlakukan Celestial Venerable Yue sebagai orang yang paling dekat dengannya. Dan Celestial Venerable Huo benar-benar telah menyentuh Celestial Venerable Yue demi filosofinya. Apakah Yang Mulia Surgawi Huo tidak tahu bahwa jika mereka bekerja sama, bahkan jika mereka tidak dapat menggulingkan surga, mereka masih dapat bertarung secara setara? Dia melihat kepergian Yang Mulia Surgawi Huo dan berpikir dalam hati, Yang Mulia Surgawi Huo, Anda melindungi surga selatan dan manusia di sana. Mungkinkah surga selatan Anda begitu sempurna sehingga bahkan beberapa Yang Mulia Surgawi ini tidak dapat dibandingkan dengannya? Apakah Anda benar-benar menemukan jalan untuk memecahkan masalah manusia yang tidak diganggu dan tumbuh lebih kuat? Dia punya ide. Dia ingin melihat Southern Heaven. Setelah meredakan kekacauan Great Void, aku akan pergi ke South Heaven, tidak? Dengan pikirannya, dia melangkah ke langit, dan masih ada Bai Yujing di kota, mengatur pertempuran. Bai Yujing menggunakan seni ilahi ruang angkasanya untuk menyembunyikan dirinya dan terbang keluar. Ayo pergi ke surga selatan untuk melihat dunia sempurna Yang Mulia Surgawi Huo. Beberapa bulan kemudian, Bai Yujing kembali ke surga. Dia menyembunyikan wajahnya dan diam-diam memasuki jembatan pergeseran saling energi roh surga selatan. Sangat memakan waktu untuk meninggalkan Great Void dan kembali ke surga, tetapi jauh lebih mudah untuk melakukan perjalanan dari surga ke surga selatan. Qin Mu telah menyebarkan jembatan pergeseran saling energi roh ke berbagai dunia, dan transportasinya nyaman. Tidak butuh waktu lama bagi Bai Yujing untuk mencapai surga selatan. Secara nama, surga selatan berada di bawah kendali Dewa Merah Qixia, dan ada banyak surga. Bai Yujing adalah orang pertama yang tiba di benua surgawi selatan tempat istana surgawi Qixia berada. Dia berubah menjadi seorang gadis muda dan bepergian kemana-mana. Dia telah belajar banyak dari pertarungan dengan putra surgawi Yin dan sangat berhati-hati dalam tindakannya. Yang Mulia Surgawi Huo mengelola surga selatan dengan cukup baik. Ketika Bai Yujing pertama kali pergi jalan-jalan, dia melihat orang-orang hidup dan bekerja dengan gembira. Suasananya seperti taman pedesaan, dan orang-orangnya tidak memiliki semangat bersaing. Ada pemandangan yang harmonis di mana-mana, dan dia tidak bisa menahan perasaan senang. Dia tidak terlalu memikirkan tindakan Qin Mu. Yang Muliamu memang salah. Yang Mulia Huo benar. Orang-orang di sini dapat hidup dengan damai, berkultivasi, menjadi praktisi seni dewa, dan bahkan menjadi dewa bagi umat manusia. Ini adalah tanah suci. Yang Muliamu terlalu ekstrim. Ia menggelengkan kepala dan berniat untuk pergi.
Namun, ia tiba-tiba berhenti dan melanjutkan perjalanannya untuk melihat kehidupan orang-orang. Lagi pula, aku tidak tinggal lama di sini. Aku hanya seorang pengamat, dan sulit bagiku untuk melihat kehidupan dunia ini yang sebenarnya. Agar Yang Mulia Surgawimu dapat mencapai apa yang dimilikinya sekarang, ia pasti memiliki sesuatu yang luar biasa dalam dirinya. Aku perlu tinggal beberapa hari lagi untuk melihat mengapa ia begitu memusuhi Yang Mulia Surgawi Huo. Dia menenangkan dirinya dan mengamati peradaban manusia di Southern Heaven sebagai pengamat. Setelah beberapa hari, ekspresinya berangsur-angsur menjadi muram. Dia melihat pemakaman suku manusia surgawi selatan dan merasa bahwa hal itu tidak masuk akal dan tidak masuk akal. Namun, Yang Mulia Huo melakukan ini karena suatu alasan. Bagaimanapun, para dewa setengah sekarang kuat, dan sudah luar biasa bagi manusia untuk hidup hingga 60 tahun. Dia menghibur dirinya sendiri. Di surga lain, tidak ada hal baik seperti itu. Dia pernah ke surga lain di alam primordial, dan karena kondisi kehidupan yang keras, orang-orang di sana hanya bisa hidup sampai 40 atau 50 tahun. Sebagai perbandingan, banyak orang di surga selatan dapat hidup hingga 60 tahun. Mengorbankan mereka kepada dewa setelah mereka berusia 60 tahun dianggap sebagai umur panjang. Tentu saja, Eternal Peace merupakan pengecualian. Rentang hidup orang-orang biasa di Eternal Peace bahkan lebih panjang sekarang. Karena kondisi kehidupan yang lebih baik dan maraknya seni bela diri di masa muda mereka, terdapat lebih dari selusin orang tua di setiap desa. Perdamaian abadi tidak dapat dipertahankan dalam semalam dan dapat hancur kapan saja. Tentu saja Southern Heaven lebih baik. Bai Yujing juga telah melihat pendidikan nantian. Meskipun dia merasa bahwa mengikuti 3 prinsip, 4 kebajikan, 3 prinsip, dan 5 prinsip itu salah, orang-orang tidak akan memberontak. Jika mereka tidak memberontak, penderitaan akan lebih ringan. Dia merasa bahwa itu bisa dimengerti. Dia melihat pemakaman para praktisi seni dewata lagi. Ketika seorang praktisi seni dewa tidak bisa menjadi dewa pada usia 700 tahun, mereka harus mengorbankan diri mereka kepada setengah dewa. Itu bisa dimengerti. Bai Yujing bergumam pada dirinya sendiri, dibandingkan dengan tempat lain, tempat ini sudah sangat bagus. Bagaimanapun, para praktisi seni dewa dari ras manusia memiliki status yang sangat tinggi di sini. Mereka dapat berkultivasi dengan tenang dan tidak perlu khawatir tentang hal-hal duniawi. Jika mereka tidak dapat menjadi dewa, mereka dapat mengambil inisiatif untuk menjadi persembahan kurban. Bagaimanapun, mereka hanya memiliki 100 tahun tersisa. Dia melihat para dewa ras manusia lagi. Tidak ada perang antara para dewa manusia dan para dewa setengah di sini. Sebaliknya, semuanya damai. Para dewa menghadiri perjamuan bersama-sama, dan tidak ada konflik antar ras. Itu sangat jarang terjadi. Tempat ini tidak seperti surga lainnya. Di surga lainnya, para dewa umat manusia akan menderita karena klan mereka telah menerima perlakuan tidak adil. Oleh karena itu, mereka akan bertarung dengan para dewa setengah dewa dan menyebabkan sungai darah mengalir. Yang Mulia Huo tidak melakukan kesalahan apapun, kata Bai Yujing lembut. Dia lolos dari pertemuan para dewa dan datang ke dunia fana surga selatan. Segala sesuatu di sini baik, dan dia bisa memahami niat baik Yang Mulia Surgawi Huo. Namun, semua ini membuatnya tampak palsu. Akan tetapi, dia tidak dapat mengetahui dengan pasti mana yang palsu. Dia berjalan ke sebuah kota kecil dan berencana untuk beristirahat di sana sebentar sebelum meninggalkan South Heaven. Namun, dia menemukan fenomena aneh di kota ini. Ada lebih dari 10.000 penduduk manusia di kota ini, tetapi tidak ada satupun praktisi seni dewa. Ini hampir mustahil. Meskipun menjadi seorang praktisi seni ilahi memerlukan bakat, setelah bertahun-tahun berkembang, menjadi seorang praktisi seni ilahi tidaklah sulit. Bai Yujing bertanya dengan rincin, dan seorang lelaki tua yang sedang duduk di punggung bukit dengan seekor kutu di tangannya berkata kepadanya, nenek moyang kita tidak memiliki praktisi seni dewa, dan keturunan kita secara alami juga tidak memiliki praktisi seni dewa. Semua praktisi seni dewa adalah keluarga berpengaruh yang telah diwariskan dari naga Han sejuta tahun yang lalu. Keluarga mana yang bersedia menikahi orang biasa? Bai Yujing tertegun dan tersenyum. Tidak bisakah orang biasa disebut praktisi seni dewa? Kalian juga bisa membuka harta karun dewa dan istana surgawi. Belum lagi praktisi seni dewa, bahkan menjadi dewa pun mungkin. Orang tua itu buru-buru berkata, saya tidak berani mengatakan itu. Nona muda, Anda orang luar. Apa yang Anda katakan itu memalukan. Para ahli lama praktisi seni dewa semuanya adalah dewa yang berbakat dan merupakan bintang-bintang di langit. Mereka ditakdirkan untuk menjadi tinggi dan perkasa sejak lahir. Bai Yujing tercengang. Orang tua itu melanjutkan, sebagai buruh,
kita ditakdirkan untuk menjadi buruh seumur hidup, bercocok tanam. Nenek moyang kita ditakdirkan untuk menjadi petani, jadi bagaimana mungkin kita berani bermimpi menjadi seorang praktisi seni sakti? Tetapi, Bai Yujing membuka mulutnya, namun tidak ada kata yang keluar. Selama tahun pertama era Naga Han, Yang Mulia Surgawi Yu, Yang Mulia Surgawi Hao, dan 7 Yang Mulia Surgawi lainnya membuka sistem kultivasi harta karun ilahi, yang memungkinkan orang-orang biasa untuk membuka harta karun ilahi mereka sendiri dan menjadi praktisi seni ilahi. Sementara itu, para praktisi seni dewa dari surga selatan entah bagaimana telah menjadi keluarga yang berpengaruh, dan para praktisi seni dewa telah mewarisi 7 harta karun dewa yang agung dari keturunan mereka. Mereka agung dan perkasa, dan mereka telah menjadi dewa dengan kekuatan dewa bawaan mereka. Keluarga yang tidak memiliki praktisi seni dewa tidak akan pernah menjadi praktisi seni dewa, tidak peduli seberapa berbakat keturunan mereka. Mereka tidak akan pernah bisa lepas dari nasib dikurung di pertanian. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Akan tetapi, alasan mengapa 7 Yang Mulia Surgawi membuka harta karun ilahi mereka adalah agar orang-orang biasa dapat memperoleh kekuatan dan menjadi praktisi seni ilahi. Mengapa nasib orang-orang di sini sudah ditentukan selamanya? Mengapa sebagai orang biasa, keturunannya tidak mempunyai kesempatan untuk kembali? Surga selatan ini adalah kolam air yang tergenang yang tidak dapat menimbulkan gelombang apapun. Ketakutan tumbuh di hati Bai Yujing. Meskipun dia belum membangkitkan jiwa burung merahnya, dia masih ingat era Naga Han lebih dari 100 tahun yang lalu. Saat itu, orang biasa dapat membuka harta karun ilahi mereka untuk menjadi praktisi seni ilahi. Keturunan orang biasa juga bisa menjadi dewa. Kalau nenek moyang kita tidak mampu, pasti anak cucu kita cerdas dan punya kesempatan untuk bangkit. Langit selatan yang mulia Huo tidak memiliki kemungkinan seperti itu. Keluarga praktisi seni dewa itu bukan lagi manusia. Dewa-dewa umat manusia juga bukan lagi manusia. Mereka sama sekali berbeda dari manusia karena mereka hidup di dunia yang sama sekali berbeda. Hati Bai Yujing sedang kacau. Apa yang telah dilakukan oleh Yang Mulia Surgawi Huo adalah benar. Dia tidak mengajarkan metode untuk membuka harta karun dan istana surgawi, sehingga orang-orang biasa dapat merasa tenang. Mereka menerima 3 prinsip, 5 prinsip, 3 prinsip, dan 4 kebajikan, dan tidak dapat menolaknya. Untuk membiarkan praktisi seni ilahi menjadi keluarga berpengaruh dan mengendalikan kekuasaan, bahkan jika mereka berkuasa, mereka tidak akan melawan. Para dewa setengah punya cukup makanan, jadi mereka tidak ingin mengubah apapun. Segala sesuatu di sini begitu sempurna hingga membuat rambut seseorang berdiri tegak. Bai Yujing berteriak dan melarikan diri dari surga selatan, berlari kembali ke surga. Langit selatan membuatnya sulit bernapas. Meskipun dia tahu bahwa dia adalah reinkarnasi Dewa Selatan Zuke, dia selalu menganggap dirinya sebagai manusia setelah bereinkarnasi selama hampir 200 kehidupan. Situasi Southern Heaven saat ini membuatnya, sebagai manusia, sedikit takut. Pada saat ini, dia ingin melihat kedamaian abadi. Dia datang ke kedamaian abadi. Dibandingkan dengan South Heaven, Eternal Peace ukurannya berkali-kali lipat lebih kecil. Ketika Bai Yujing tiba di Eternal Peace, sudah waktunya panen. Dia melihat banyak praktisi seni dewa kecil dari alam 5 elemen dan alam 6 arah membantu orang-orang memanen tanaman. Mereka memetik padi, membajak ladang, mengambil air untuk mengairi tanaman, dan bahkan melakukan seni dewa hujan atau menyebarkan awan. Di sini sangat ramai. Bai Yujing bepergian ke banyak tempat dan menemukan bahwa beberapa tempat menderita bencana. Para praktisi seni dewa kecil pergi melapor kepada pihak berwenang, dan pihak berwenang mengirim banyak praktisi kuat yang ahli dalam teknik penciptaan dan seni dewa untuk menggunakan seni dewa penciptaan untuk memacu tanaman agar tumbuh dengan cepat. Setelah bekerja selama lebih dari 10 hari, tanaman telah matang, dan para praktisi seni dewa yang lebih tua semuanya kelelahan. Setelah panen, pemimpin praktisi seni ilahi memanggil orang-orang yang menderita bencana dan berkata, meskipun seni penciptaan dapat menghentikan sementara kebutuhan mendesak, kesuburan tanah telah menipis dan perlu digemukkan. Namun, itu tidak akan menunda panen musim berikutnya. Para pengungsi mengucapkan terima kasih dan membayar sejumlah uang kepada para praktisi seni suci ini. Bai Yujing bertanya kepada seorang petani tua, dan petani tua itu terkekeh. Beberapa tahun terakhir ini cukup baik. Saya masih punya sedikit uang, jadi saya bisa menghidupi diri sendiri bahkan di tahun-tahun bencana. Jika kamu membayar para praktisi seni dewa, bukankah kamu tidak punya uang? Bai Yujing bertanya, bukankah kekayaan akan terpusat di tangan para praktisi seni dewa? Di masa depan, para praktisi seni dewa ini akan menjadi keluarga berpengaruh dan mengendalikan kekayaan negara. Jika kamu punya sedikit kekuatan bela diri,
kamu bisa bekerja di tambang. Petani tua itu berkata sambil tersenyum, saya juga bisa menanam beberapa tanaman herbal. Ada lebih banyak praktisi seni ilahi beberapa tahun ini, dan tanaman herbal spiritual yang saya butuhkan juga meningkat. Menanam tanaman herbal spiritual sangat mahal. Meskipun bakat saya tidak bagus dan saya sudah tua, cucu lelaki saya sangat pintar. Dia telah membuka harta karun ilahi embrio spiritualnya dan saat ini sedang mencari ilmu di sekolah dasar. Bai Yujing tercengang. Petani tua itu mengerutkan kening dan berkata, setelah bocah kecil ini menjadi praktisi seni dewa, dia menjadi pemboros besar lainnya. Untungnya, dia mempelajari beberapa teknik pemurnian dan penempaan pil. Paling tidak, dia bisa memurnikan beberapa pil roh untuk menempa senjata roh guna menambah pengeluaran keluarganya. Jika dia berhasil dan bisa menjadi dewa, itu akan bagus. Dia kemudian bisa menjadi pejabat. Dia berseri-seri karena gembira dan berkata, bahkan jika aku tidak menjadi pejabat, aku bisa masuk sekolah dasar atau universitas atau membuka pabrik manufaktur untuk membawa kehormatan bagi leluhurku. Namun, istana kekaisaran akan segera berperang, jadi jika aku bergabung dengan tentara, aku tidak akan sanggup menanggungnya. Bibi di sampingnya tersenyum dan berkata, enak juga berperang, pasti cepat naik pangkat. Petani tua itu berkata dengan marah, orang-orang akan mati dalam pertempuran. Seorang prajurit perdamaian abadi kita setara dengan 10 prajurit surga. Lebih jauh lagi, dia punya alasan bagus untuk mengirim pasukannya. Dengan gelar Ibu Pertiwi, siapa yang berani tidak menyerah? Bibi itu memiliki pengetahuan yang luar biasa dan berkata, pergi berperang adalah semua jasa militer gratis. Bai Yujing berjalan dalam kedamaian abadi dengan linglung. Dia melihat banyak praktisi seni dewa memperbaiki jalan dan membangun jembatan di bawah pimpinan para dewa dan setan. Ada juga beberapa praktisi seni dewa yang membangun gedung di kota-kota. Ada banyak kapal darat di jalan, dan ada juga kapal yang datang dan pergi di langit. Apa yang dilihatnya benar-benar berbeda dari apa yang dilihatnya di Southern Heaven. Ini hanyalah surga surgawi dunia fana. Namun, berbeda dengan hierarki ketat di surga. Selain 10 yang mulia surgawi, semua dewa di surga harus berhati-hati, takut menyinggung siapapun jika mereka mengatakan sesuatu yang salah atau melakukan sesuatu yang salah. Di sisi lain, Eternal Peace jauh lebih hidup. Bai Yujing akhirnya membuat keputusan dan meninggalkan Eternal Peace. Dia bergegas menuju Great Void. Perjalanan ini memakan waktu 1 tahun, tetapi untungnya, ada satu orang lagi yang menjaga Great Void, jadi seharusnya tidak ada masalah. Ketika dia hendak mencapai Great Void, dia tiba-tiba melihat kilatan cahaya di langit berbintang. Ketika dia semakin dekat, dia melihat seorang pemuda berpakaian biru bergegas melewati langit berbintang. Pemuda itu tidak tampak tua, baru berusia sekitar 10 tahun. Usianya bahkan belum 20 tahun, tetapi kultivasinya luar biasa. Dia tampak linglung saat berjalan di langit berbintang. Ada suara dao yang tertinggal di depannya dan di belakangnya, dan ada riak cahaya di sekelilingnya. Masih ada udara di sekelilingnya, cahaya bintang, dan bunga-bunga segar tumbuh dari kehampaan. Bunga-bunga itu mekar dan layu, dan ada juga patung naga binatang aneh yang menggendongnya, mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi di langit berbintang. Bai Yujing kebingungan. Patung naga itu adalah tunggangan pengawal hutan berbulu dari surga, jadi dia tidak tahu mengapa patung itu mau mendengarkan pemuda ini. Dia melangkah maju untuk bertanya. Pemuda itu sangat baik dan selalu tersenyum konyol. Dia berkata, kakak, namaku Lan Yutian. Bai Yujing belum pernah mendengar nama ini sebelumnya, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia bertanya, apakah kalian tersesat saat menjelajahi langit berbintang? Dan burung kondor naga ini, mengapa kalian mengikutinya? Burung kondor naga itu bingung. Aku juga tidak tahu mengapa aku mengikutinya. Awalnya aku berencana untuk terbang dan bersenang-senang selama liburan, tetapi tepat saat aku meninggalkan surga, aku bertemu dengannya yang menanyakan arah. Dalam kebingunganku, aku berkata bahwa aku akan menunjukkan jalan untuknya dan dengan senang hati menjadi tunggangannya. Namun, setelah terbang begitu lama, aku tidak tahu kemana aku terbang. Bai Yujing tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kita sudah dekat dengan Great Void. Kau harus segera kembali ke surga. Burung elang naga mengucapkan terima kasih dan meminta Lan Yutian untuk turun dari punggungnya. Ia segera mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi aliran cahaya, menghilang di langit berbintang. Bai Yujing terlonjak kaget. Meskipun burung kondor naga dari pengawal hutan berbulu itu cepat, mereka tidak secepat itu. Jelaslah bahwa burung kondor naga tanpa sadar telah memperoleh banyak manfaat dari mengikuti pemuda manusia yang bernama Lan Yutian ini. Lan Yutian memang memberi orang perasaan aneh. Di sampingnya, Bai Yujing merasa bahwa Dao Agung telah menjadi sangat akrab.
Banyak jalan, keterampilan, dan seni ilahi yang belum pernah ia sentuh sebelumnya dan tidak pernah terpikirkan sebelumnya secara alami dipahami dan dimengerti. Itu sangat aneh. Agaknya, burung kondor naga itu tidak tersihir oleh Lan Yutian, tetapi tertarik oleh rune Dao pada tubuh pemuda ini. Ia mengikutinya dalam keadaan linglung, tetapi ia juga secara tidak sengaja memperoleh banyak manfaat. Bai Yujing memiliki kesan yang baik tentangnya dan tersenyum. Kamu Lan Yutian, haruskah aku memanggilmu kakak Lan atau kakak Tian? Dia lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saudara Tian tidak bisa melakukannya. Dia memiliki suara yang sama dengan Kaisar Langit dan akan dipenggal. Lan Yutian berkata, kakak, panggil saja aku kakak Yu. Kaisar Giok, Bai Yujing tertawa terbahak-bahak. Kau juga akan dipenggal. Namamu aneh sekali. Hanya ada satu nama keluarga yang bisa digunakan. Tidak peduli apakah aku memanggilmu saudara Tian atau saudara Yu, aku akan dipenggal. Siapa yang memberimu nama ini? Namamu agak mengesankan. Lan Yutian menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak ingat, aku kehilangan ingatanku. Kakakku juga tidak tahu siapa yang memberiku namaku. Bai Yujing menatapnya dengan kasihan dan bertanya, kemana kamu pergi, saudara Lan? Aku tidak tahu, Lan Yutian berkata dengan jujur, aku juga tidak tahu kemana aku akan pergi, dan aku juga tersesat. Sekarang aku hanya bisa pergi kemanapun aku pergi. Bai Yujing tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia benar-benar merasa kasihan padanya dan berkata sambil tersenyum, karena kamu tidak punya tujuan, ikuti aku ke Great Void. Tidak baik bagimu untuk berlarian seperti ini. Saat kamu mencapai Great Void, setidaknya aku bisa melindungimu. Lan Yutian mengangguk patuh. Bai Yujing melihat penampilannya yang patuh dan merasa cinta sekaligus kasihan padanya. Dia berpikir, dia tampak seperti manusia, tetapi yang mulia surgawimu sekarang bersikap sombong dalam menangani masalah. Namun, penampilannya masih agak mirip dengan Lan Yutian. Di tanah kekosongan besar, di wilayah surga surgawi, Qin Mu telah meninggalkan kota dewa yang dijaga Bai Yujing dan datang ke tempat di mana penguasa surga surgawi lainnya, Meng Yumui, sedang menjaga. Dibandingkan dengan South Heaven, Eternal Peace ukurannya berkali-kali lipat lebih kecil. Ketika Bai Yujing tiba di Eternal Peace, sudah waktunya panen. Dia melihat banyak praktisi seni dewa kecil dari alam 5 elemen dan alam 6 arah membantu orang-orang memanen tanaman. Mereka memetik padi, membajak ladang, mengambil air untuk mengairi tanaman, dan bahkan melakukan seni dewa hujan atau menyebarkan awan. Di sini sangat ramai. Bai Yujing bepergian ke banyak tempat dan menemukan bahwa beberapa tempat menderita bencana. Para praktisi seni dewa kecil pergi melapor kepada pihak berwenang, dan pihak berwenang mengirim banyak praktisi kuat yang ahli dalam teknik penciptaan dan seni dewa untuk menggunakan seni dewa penciptaan untuk memacu tanaman agar tumbuh dengan cepat. Setelah bekerja selama lebih dari 10 hari, tanaman telah matang, dan para praktisi seni dewa yang lebih tua semuanya kelelahan. Setelah panen, pemimpin praktisi seni ilahi memanggil orang-orang yang menderita bencana dan berkata, meskipun seni penciptaan dapat menghentikan sementara kebutuhan mendesak, kesuburan tanah telah menipis dan perlu digemukkan. Namun, itu tidak akan menunda panen musim berikutnya. Para pengungsi mengucapkan terima kasih dan membayar sejumlah uang kepada para praktisi seni suci ini. Bai Yujing bertanya kepada seorang petani tua, dan petani tua itu terkekeh. Beberapa tahun terakhir ini cukup baik. Saya masih punya sedikit uang, jadi saya bisa menghidupi diri sendiri bahkan di tahun-tahun bencana. Jika kamu membayar para praktisi seni dewa, bukankah kamu tidak punya uang? Bai Yujing bertanya, bukankah kekayaan akan terpusat di tangan para praktisi seni dewa? Di masa depan, para praktisi seni dewa ini akan menjadi keluarga berpengaruh dan mengendalikan kekayaan negara. Jika kamu punya sedikit kekuatan bela diri, kamu bisa bekerja di tambang. Petani tua itu berkata sambil tersenyum, saya juga bisa menanam beberapa tanaman herbal. Ada lebih banyak praktisi seni ilahi beberapa tahun ini, dan tanaman herbal spiritual yang saya butuhkan juga meningkat. Menanam tanaman herbal spiritual sangat mahal. Meskipun bakat saya tidak bagus dan saya sudah tua, cucu lelaki saya sangat pintar. Dia telah membuka harta karun ilahi embrio spiritualnya dan saat ini sedang mencari ilmu di sekolah dasar. Bai Yujing tercengang. Petani tua itu mengerutkan kening dan berkata, setelah bocah kecil ini menjadi praktisi seni dewa, dia menjadi pemboros besar lainnya. Untungnya, dia mempelajari beberapa teknik pemurnian dan penempaan pil. Paling tidak, dia bisa memurnikan beberapa pil roh untuk menempa senjata roh guna menambah pengeluaran keluarganya. Jika dia berhasil dan bisa menjadi dewa, itu akan bagus. Dia kemudian bisa menjadi pejabat. Dia berseri-seri karena gembira dan berkata,
bahkan jika aku tidak menjadi pejabat, aku bisa masuk sekolah dasar atau universitas atau membuka pabrik manufaktur untuk membawa kehormatan bagi leluhurku. Namun, istana kekaisaran akan segera berperang, jadi jika aku bergabung dengan tentara, aku tidak akan sanggup menanggungnya. Bibi di sampingnya tersenyum dan berkata, enak juga berperang, pasti cepat naik pangkat. Petani tua itu berkata dengan marah, orang-orang akan mati dalam pertempuran. Seorang prajurit perdamaian abadi kita setara dengan 10 prajurit surga. Lebih jauh lagi, dia punya alasan bagus untuk mengirim pasukannya. Dengan gelar Ibu Pertiwi, siapa yang berani tidak menyerah? Bibi itu memiliki pengetahuan yang luar biasa dan berkata, pergi berperang adalah semua jasa militer gratis. Bai Yujing berjalan dalam kedamaian abadi dengan linglung. Dia melihat banyak praktisi seni dewa memperbaiki jalan dan membangun jembatan di bawah pimpinan para dewa dan setan. Ada juga beberapa praktisi seni dewa yang membangun gedung di kota-kota. Ada banyak kapal darat di jalan, dan ada juga kapal yang datang dan pergi di langit. Apa yang dilihatnya benar-benar berbeda dari apa yang dilihatnya di Southern Heaven. Ini hanyalah surga surgawi dunia fana. Namun, berbeda dengan hierarki ketat di surga. Selain 10 yang mulia surgawi, semua dewa di surga harus berhati-hati, takut menyinggung siapapun jika mereka mengatakan sesuatu yang salah atau melakukan sesuatu yang salah. Di sisi lain, Eternal Peace jauh lebih hidup. Bai Yujing akhirnya membuat keputusan dan meninggalkan Eternal Peace. Dia bergegas menuju Great Void. Perjalanan ini memakan waktu 1 tahun, tetapi untungnya, ada 1 orang lagi yang menjaga Great Void, jadi seharusnya tidak ada masalah. Ketika dia hendak mencapai Great Void, dia tiba-tiba melihat kilatan cahaya di langit berbintang. Ketika dia semakin dekat, dia melihat seorang pemuda berpakaian biru bergegas melewati langit berbintang. Pemuda itu tidak tampak tua, baru berusia sekitar 10 tahun. Usianya bahkan belum 20 tahun, tetapi kultivasinya luar biasa. Dia tampak linglung saat berjalan di langit berbintang. Ada suara dao yang tertinggal di depannya dan di belakangnya, dan ada riak cahaya di sekelilingnya. Masih ada udara di sekelilingnya, cahaya bintang, dan bunga-bunga segar tumbuh dari kehampaan. Bunga-bunga itu mekar dan layu, dan ada juga patung naga binatang aneh yang menggendongnya, mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi di langit berbintang. Bai Yujing kebingungan. Patung naga itu adalah tunggangan pengawal hutan berbulu dari surga, jadi dia tidak tahu mengapa patung itu mau mendengarkan pemuda ini. Dia melangkah maju untuk bertanya. Pemuda itu sangat baik dan selalu tersenyum konyol. Dia berkata, kakak, namaku Lan Yutian. Bai Yujing belum pernah mendengar nama ini sebelumnya, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia bertanya, apakah kalian tersesat saat menjelajahi langit berbintang? Dan burung kondor naga ini, mengapa kalian mengikutinya? Burung kondor naga itu bingung. Aku juga tidak tahu mengapa aku mengikutinya. Awalnya aku berencana untuk terbang dan bersenang-senang selama liburan, tetapi tepat saat aku meninggalkan surga, aku bertemu dengannya yang menanyakan arah. Dalam kebingunganku, aku berkata bahwa aku akan menunjukkan jalan untuknya dan dengan senang hati menjadi tunggangannya. Namun, setelah terbang begitu lama, aku tidak tahu kemana aku terbang. Bai Yujing tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kita sudah dekat dengan Great Void. Kau harus segera kembali ke surga. Burung elang naga mengucapkan terima kasih dan meminta Lan Yutian untuk turun dari punggungnya. Ia segera mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi aliran cahaya, menghilang di langit berbintang. Bai Yujing terlonjak kaget. Meskipun burung kondor naga dari pengawal hutan berbulu itu cepat, mereka tidak secepat itu. Jelaslah bahwa burung kondor naga tanpa sadar telah memperoleh banyak manfaat dari mengikuti pemuda manusia yang bernama Lan Yutian ini. Lan Yutian memang memberi orang perasaan aneh. Di sampingnya, Bai Yujing merasa bahwa Dao Agung telah menjadi sangat akrab. Banyak jalan, keterampilan, dan seni ilahi yang belum pernah ia sentuh sebelumnya dan tidak pernah terpikirkan sebelumnya secara alami dipahami dan dimengerti. Itu sangat aneh. Agaknya, burung kondor naga itu tidak tersihir oleh Lan Yutian, tetapi tertarik oleh rune Dao pada tubuh pemuda ini. Ia mengikutinya dalam keadaan linglung, tetapi ia juga secara tidak sengaja memperoleh banyak manfaat. Bai Yujing memiliki kesan yang baik tentangnya dan tersenyum. Kamu Lan Yutian, haruskah aku memanggilmu kakak Lan atau kakak Tian? Dia lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saudara Tian tidak bisa melakukannya. Dia memiliki suara yang sama dengan Kaisar Langit dan akan dipenggal. Lan Yutian berkata, kakak, panggil saja aku kakak Yu. Kaisar Giok. Bai Yujing tertawa terbahak-bahak. Kau juga akan dipenggal. Namamu aneh sekali. Hanya ada satu nama keluarga yang bisa digunakan.
Tidak peduli apakah aku memanggilmu Saudara Tian atau Saudara Yu, aku akan dipenggal. Siapa yang memberimu nama ini? Namamu agak mengesankan. Lan Yutian menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak ingat, aku kehilangan ingatanku. Kakakku juga tidak tahu siapa yang memberiku namaku. Bai Yujing menatapnya dengan kasihan dan bertanya, kemana kamu pergi, Saudara Lan? Aku tidak tahu. Lan Yutian berkata dengan jujur, aku juga tidak tahu kemana aku akan pergi, dan aku juga tersesat. Sekarang aku hanya bisa pergi kemanapun aku pergi. Bai Yujing tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia benar-benar merasa kasihan padanya dan berkata sambil tersenyum, karena kamu tidak punya tujuan, ikuti aku ke Great Void. Tidak baik bagimu untuk berlarian seperti ini. Saat kamu mencapai Great Void, setidaknya aku bisa melindungimu. Lan Yutian mengangguk patuh. Bai Yujing melihat penampilannya yang patuh dan merasa cinta sekaligus kasihan padanya. Dia berpikir, dia tampak seperti manusia, tetapi Yang Mulia Surgawimu sekarang bersikap sombong dalam menangani masalah. Namun, penampilannya masih agak mirip dengan Lan Yutian. Di tanah kekosongan besar, di wilayah surga surgawi, Qin Mu telah meninggalkan kota dewa yang dijaga Bai Yujing dan datang ke tempat di mana penguasa surga surgawi lainnya, Meng Yumui, sedang menjaga. 4 guru surgawi agung dan 4 raja surgawi agung dari surga surgawi memimpin pasukan mereka ke tanah kekosongan besar. Mereka masing-masing memiliki perkemahan sendiri, dan masing-masing dari mereka memimpin pasukan. Selain itu, ada juga Kaisar 4 warna, masing-masing dengan kuda militer. Di antara 4 guru surgawi agung, guru surgawi pertama adalah guru surgawi utara Sang Pingyin, guru surgawi kedua adalah Meng Yumui, guru surgawi ketiga adalah Bai Yujing, dan guru surgawi keempat adalah guru surgawi selatan Zhu Shaoping. Di antara 4 raja surgawi agung, Qin Mu telah bertemu Sang Pingyin dan Bai Yujing. Adapun guru surgawi kedua ini, Meng Yumui, meskipun Qin Mu belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, dia sudah lama mendengar namanya. Meng Yumui lahir di surga kenaikan, dan dia suka merampok harta dan kekayaan, jadi reputasinya tidak terlalu baik. Si Cacat membawa Lan Yutian untuk menjalani pelatihan ketat. Salah satu ujian terpenting adalah mencuri brankas harta karun Meng Yumui dari surga kenaikan. Paul Ma, mantan rulai dari Biro Penjaga Dewa, juga berada di samping mereka. Dia bertugas mengawasi mereka dan memeriksa jebakan-jebakan seni dewa. Dia juga bertugas menghapus jejak mereka untuk mencegah mereka meninggalkan jejak apapun. Tentu saja, Matua tidak serakah. Dia hanya ingin membimbing dan mengawasi Lan Yutian, si junior ini, untuk mencegah Lan Yutian tersesat. Meskipun si Cacat dan Lan Yutian juga telah memberinya bagian dari barang curian. Qin Mu datang ke kota dewa tempat pasukan Sekte Timur Meng Yumui ditempatkan dan melihat bahwa Meng Yumui yang memimpin pasukan. Meskipun reputasinya tidak bagus, dia memang ahli dalam memimpin pasukan ke medan perang. 4 guru surgawi agung dari surga surgawi semuanya adalah orang-orang yang memimpin pasukan untuk berperang, tetapi 4 guru surgawi agung dari Kaisar Pendiri bukanlah orang-orang yang cakap untuk memimpin pasukan untuk berperang. Mereka adalah pejabat cakap yang memerintah dunia. Qin Mu bergumam pada dirinya sendiri dan berpikir keras. Penebang kayu, sarjana, petani tua, nelayan. Penebang kayu Wen Tiange bertanggung jawab atas situasi umum reformasi Kaisar Pendiri dan memiliki arahan utama. Sarjana Yan Yunxi bertanggung jawab atas reformasi militer, petani tua bertanggung jawab atas perubahan mata pencaharian masyarakat, dan nelayan bertanggung jawab atas perubahan jalur, keterampilan, dan seni ilahi. Sebaliknya, 4 guru surgawi agung dari surga surgawi, menitik beratkan pada kekuatan pertempuran, sehingga mereka tidak memerlukan perubahan apapun. 4 guru surgawi agung dari surga surgawi hanyalah 4 orang yang pandai melatih tentara dan berperang. Mereka sesuai dengan reputasi mereka sebagai guru surgawi. Mereka tidak memiliki banyak prestasi dalam gambaran besar dan urusan surga. Tepat saat Qin Mu memikirkan hal ini, dia mendengar suara tawa keras. Yang Mulia Surgawimu datang dari jauh, mohon maafkan saya karena tidak menyambut Anda. Qin Mu menoleh ke arah sumber suara dan melihat seorang pria parubaya berjalan mendekat dengan wajah penuh senyum. Jenggot di bibir atasnya sangat panjang, menjuntai di kedua sisi bibirnya dan membentuk garpu. Orang ini adalah Master Surga Timur, Meng Yumui. Meng Yumui segera melangkah maju dan membungkuk memberi salam. Ia berkata sambil tersenyum, Yang Mulia Surgawimu, saya tidak takut. Ketika saya kembali dari Putra Surgawi Yin memuji Yang Mulia Surgawi. Ia berkata bahwa kebenaran Yang Mulia Surgawi terhadap orang-orang Anda tidak tertandingi dan bahwa Anda akan membantu mereka di saat-saat dibutuhkan. Anda benar-benar teladan bagi musuh-musuh Anda.
Kinmu tersenyum hangat. Apalagi yang dikatakan Putra Langit Yin. Meng Yumui berkata, Putra Langit Yin juga berkata bahwa dia mendengar bahwa Yang Mulia Surgawi disergap, jadi dia khawatir dan tidak sabar untuk segera meminta maaf kepada Yang Mulia Surgawi. Namun, dengan tanggung jawab yang berat di pundaknya, dia tidak berani meninggalkan jabatannya. Yang Mulia Surgawi, tolong jangan salahkan dia. Kinmu melambaikan tangannya. Ini semua masalah kecil. Katakan pada Putra Langit Yin bahwa aku tidak menyalahkannya. Aku telah membunuh semua musuh yang datang, jadi dia tidak perlu mengingatnya. Meng Yumui mendesah sedih. Yang Mulia Surgawi sangat murah hati. Jika Putra Surgawi Yin mendengar ini, dia pasti akan terharu dan tersedak kata-katanya. Kinmu tertawa keras. Meng Yuncui tersenyum dan mengganti topik pembicaraan. Ia berkata dengan serius, Yang Mulia Surgawi, kudengar musuh telah mengirim bala bantuan. Mereka adalah bawahan langsung dari pengkhianat Qin Ye, dan pasukan Fengdu juga tersembunyi di antara mereka. Beberapa hari ini, kedua Yang Mulia Surgawi telah bertanya kepada kami apakah Putra Surgawi Yin akan mampu mengalahkan kekosongan besar dan Yudu dalam waktu singkat. Yang Mulia Surgawimu, apakah Anda punya tindakan pencegahan? Kinmu bergumam pada dirinya sendiri dan berkata, saya juga menerima berita bahwa Kaisar Agung telah bangkit dan melarikan diri dari alam kesadaran tertinggi. Dibandingkan dengan Qin Ye, Kaisar Agung adalah ancaman terbesar. Meng Yumui mengangkat alisnya dan bergumam, Yang Mulia Surgawi benar, Kaisar Agung memang masalah besar. Namun, bagaimana aku harus menghadapi Fengdu, kekosongan besar, dan Yudu? Yang Mulia Surgawimu, tolong ajari aku. Ini sederhana. Kinmu berkata dengan ekspresi senang, keponakanku, Celestial Venerable Su, Putri Earth Count. Jika dia bergerak, akan mudah baginya untuk menerobos Great Void dan Yudu, apalagi Fengdu. Meng Yumui tertawa pelan. Jika Yang Mulia Su pergi menyerang kekosongan besar dan Yudu, para Raja Dewa Kaisar Pendiri dan para penguasa penciptaan akan memiliki kesempatan untuk menyerang Yang Mulia Huo bersama-sama. Yang Mulia Huo tidak dapat bertahan sendiri. Kalau begitu, kirimkan Yang Mulia Surgawi lainnya dari surga. Kinmu merenung sejenak dan berkata, 3 Yang Mulia Surgawi sudah cukup untuk menghadapi situasi saat ini. Meng Yumui bertepuk tangan dan tersenyum. Ini memang ide yang bagus. Aku ingin tahu siapa Yang Mulia Surgawimu yang ingin direkrut. Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh, kupikir itu pasti Yang Mulia Xiao. Yang Mulia Xiao dan Yang Mulia Huo adalah manusia dan sahabat karib. Bersamanya, pencuri Qin dapat mengalahkannya. Meng Yumui bergumam pada dirinya sendiri, Yang Mulia Surgawi benar, apa yang kau katakan benar. Yang Mulia Surgawi, apakah kau berpikir bahwa setelah Yang Mulia Surgawi Xiao pergi, pohon primordial dan senjata suci Yang Mulia Surgawi Xiao, Yang Mulia Surgawi Yu, akan tiba-tiba muncul dan mencurinya? Kinmu bertepuk tangan dan tertawa keras. Meng Yumui juga tertawa terbahak-bahak. Kinmu memuji, Guru Surgawi Meng adalah orang yang luar biasa. Menurutmu, Yang Mulia Surgawi mana yang harus dikerahkan? Meng Yumui berkata sambil tersenyum, bagaimana mungkin aku berani memobilisasi Yang Mulia Surgawi? Namun, jika Yang Mulia Surgawi Hao bisa datang ke kekosongan besar, itu pasti akan hebat. Karena Yang Mulia Surgawi Hao tidak menerima wilayah apapun, dia tidak perlu khawatir tentang pencuri yang memanfaatkannya setelah dia pergi dan mencuri senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu. Selain itu, kekuatan bela diri Yang Mulia Surgawi Hao kuat. Dengan dia di sini, itu akan cukup untuk meredakan kekacauan kekosongan besar. Kinmu menghela napas. Kamu berada di peringkat kedua di antara 4 guru surgawi agung. Ya, Meng Yumui membungkuk. Kinmu menatapnya dengan samar. Apakah kamu sangat serakah? Meng Yumui tertawa pelan. Tidak mungkin seseorang tidak memiliki kelemahan. Keserakahan dapat mencegah kematian. Kinmu menganggukkan kepalanya pelan dan berjalan pergi sambil berkata santai, jangan pernah meremehkanmu. Meng Yumui memperhatikan kepergiannya. Setelah sekian lama, tiba-tiba ia melambaikan lengan bajunya, dan tembok istana di belakangnya runtuh, memperlihatkan halaman yang penuh dengan dewa dan setan. Dewa-dewa dan setan itu semuanya adalah pelukis, dan mereka memegang kuas di tangan mereka. Di samping mereka ada kuas dan tinta, dan mereka sedang melukis di rak-rak. Di atas kertas para pelukis ini, mereka sebenarnya sedang menggambar Kinmu. Keterampilan melukis para pelukis langit ini bervariasi dari yang tinggi hingga yang rendah, tetapi semuanya hidup dan tampak nyata. Kinmu dalam lukisan itu tampak hidup dan tampak nyata, dan dia bisa berjalan dalam lukisan itu dan bahkan berbicara. Tidak hanya itu, para pelukis itu bahkan menggambar tulisan yang menganalisis karakter Kinmu. Nada bicara, tingkah laku, rencana, ekspresi, pakaian, ekspresi halus Kinmu,
Peredaran darahnya saat berbicara, detak jantungnya, dan sedikit perubahan otot di sudut matanya semuanya terekam oleh mereka. Meng Yumui menyingkirkan lukisan-lukisan itu dan melambaikan tangannya untuk membubarkan para pelukis surgawi. Dia memegang buklet itu dan membolak-baliknya dengan hati-hati tanpa berkomentar. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Guru surgawi Meng, bagaimana analisis psikologismu tentang Yang Mulia Surgawimu? Meng Yumui berbalik, membungkuk, dan berkata, Yang Mulia Su, saya pikir kita harus membunuh Yang Muliamu sesegera mungkin. Kalau tidak, kita akan mendapat masalah besar.